Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Baik, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema tidak sesuai. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Kita semua pasti pernah mengalami kehidupan yang tidak sesuai rencana kita, tidak sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu Saudara ya. Kita semua pasti pernah mengalaminya ya. Secara pribadi saya juga berulang kali mengalami hal seperti ini dan pasti mengubah keputusan kita Bapak Ibu Saudara, mengubah rencana kita, mengubah apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan rencana kita, kemungkinan besar gitu ya, dan kebanyakan orang bisa merespon dengan salah Bapak Ibu Saudara. Kecewalah, marahlah, atau bahkan mengundurkan diri dan lain-lain. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika respon ini salah, dia menciptakan sikap dan karakter. Dan ini adalah yang namanya lingkaran setan yang tidak ada habis-habisnya. Ketika ada sesuatu tidak sesuai, dia respon salah, akhirnya terbiasa salah meresponi, akhirnya jadi sebuah karakter. Dan kita tahu kehidupan kita itu pasti pernah tidak sesuai rencana dan keinginan, dan itu akan datang terus-menerus. Bukan cuma sekali, tetapi berulang-ulang kali tidak sesuai dengan rencana dan keinginan kita Bapak Ibu Saudara. Saya punya keinginan banyak, kepingin ini, kepingin itu, tapi Tuhan berkehendak beda. Bahkan Tuhan ingin datang segera begitu ya, akan datang segera. Maka banyak mengubah rencana dan kehidupan saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Dan yang namanya lingkaran setan ini akan menyebabkan yang namanya sia-sia. Sia-sia waktu, sia-sia tenaga, sia-sia dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, respon yang salah ini akan sangat menyita waktu kita untuk perkara yang tidak penting. Makanya respon kita perlu benar begitu ya, supaya kita tidak buang-buang waktu di situ. Kita tidak buang-buang kesempatan yang Tuhan kasih, kita bisa melangkah maju dalam kehidupan untuk melakukan hal yang lebih penting, untuk melakukan sesuatu yang ada di dalam kehendak Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17, di sini Tuhan kasih clue akan terjadi pada hari-hari terakhir gitu ya. Demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan dapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, kalau ini terjadi Bapak Ibu Saudara, kita dapat penglihatan, kita dapat mimpi, kita bernubuat, maka kita akan tahu apa yang terjadi ke depan. Apa yang Tuhan rencanakan kita tahu. Karena kita bisa berencana, tetapi Amsal mengatakan banyaklah rancangan di dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita mau punya banyak rencana, tidak apa-apa. Tapi yang terlaksana adalah keputusan Tuhan. Jadi lebih baik kita berencana sesuai dengan keputusannya Tuhan, kan begitu. Caranya gimana? Kisah Rasul 2 kasih clue bahwa kita bernubuat, penglihatan, mimpi. Nah, untuk dapat semuanya itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak asal-asalan begitu ya.
nanti ke depan akan terjadi, kamu nanti akan terjadi ini dan itu, gitu ya. Asal-asalan tidak sesuai dengan firman Tuhan, gitu ya. Itu namanya lubuat, begitu ya. Nah, Amsal 4 ayat 25 sampai 27. Kasih nasihat Amsal ini suatu kitab yang juga bicara soal masa depan, begitu ya. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ya, ini terjemahannya kurang pas Bapak Ibu Saudara. Apa maknanya begitu ya? Mandang terus ke depan, tatapanmu ke muka gitu ya. Malah kayak orang baris Bapak Ibu Saudara. Tapi maknanya dari kata ini adalah look right on gitu ya. Lihat, memandang ke depan secara rohani begitu ya. Lihat apa yang akan terjadi ke depan. Lalu tatapan matamu tetap ke muka itu look straight. Lihat, tidak cukup lihat ke depan, tapi lihat yang ada di depan. Jangan lihat ke kanan dan ke kiri. Ayat 27 menjelaskan janganlah menyimpang ke kanan atau kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Supaya apa? Supaya kita ketika terjadi hal yang tidak sesuai, kita tidak kecewa. Bahkan kita menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Nah, di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, banyak kisah tentang orang yang menjalani hidup yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Semua orang mengalami yang namanya hal yang tidak sesuai, termasuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sepanjang hidupnya juga mengalami hal yang sama. Bahkan salib itu bukan kehendaknya tetapi kehendak Bapa. Dia bilang, biarlah cawan ini lalu. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, di dalam Alkitab ada suatu kisah tentang Musa dan bangsa Israel yang kepingin keluar dari tanah Mesir. Tapi kenyataannya di dalam perjalanan tidak sesuai sama sekali dengan keinginan mereka. Mereka harus ketemu padang gurun, ketemu dengan yang namanya kelaparan, ketemu dengan musuh, ketemu dengan kehausan, dan lain sebagainya. Sampai mereka bersungut-sungut, lebih baik kita mati di Mesir sebagai budak, tapi makan daging. Daripada di sini kelaparan, kehausan, tidak jelas mau kemana Musa ini. Mereka bersungut-sungut marah. Lalu kemudian juga ada kisahnya Yusuf dan Maria. Mereka punya rencana menikah, mereka sudah tunangan. Tetapi Tuhan intervensi hidup mereka, memberikan putra Tuhan di luar pernikahan mereka. Sehingga impian untuk menikah, impian untuk bulan madu, impian untuk jalan-jalan, batal Bapak Ibu Saudara. Ada yang pernah mengalami batal nikah? Sudah tunangan tapi batal begitu ya. Ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ini terjadi hari ini, tidak mungkin dia senyum-senyum Bapak Ibu Saudara. Kita pasti akan menceraikan gitu ya, yang laki-laki terutama. Kalau kita tahu istri kita tiba-tiba hamil begitu ya, lalu dia bilang aku hamil dari Roh Kudus, kita akan bilang kamu orang gila. Dan pasti diceraikan Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin gitu ya. Karena kamu pasti selingkuh gitu ya. Jangankan hamil, senyum-senyum sendiri, asik sendiri, punya kehidupan sendiri, kita sudah mulai curiga. Respon Yusuf saat itu hampir salah. Dia hampir menceraikan. Sudah ada di dalam kehendak hatinya, dia mau menceraikan Maria. Tapi untungnya Tuhan intervensi lagi Bapak Ibu Saudara. Akhirnya respon mereka bisa senyum seperti ini. Kira-kira kalau mereka punya sosial media ya senyum kayak gini Bapak Ibu Saudara. Lalu ada kisah lagi. Kisah siapa ini? Yunus.
Seandainya Yunus hidup hari ini, sebelum dia dimakan ikan, dia selfie dulu. Tidak sesuai keinginan dia. Tuhan suruh kamu pergi ke Niniwe. Tapi dia bilang apa? Tuhan, lebih baik bangsa yang jahat itu tidak usah diselamatkan. Tidak sesuai keinginan hatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Yunus dimakan ikan dan mati. Mati, Yunus itu mati, Bapak Ibu Saudara. Jangan dikira Yunus tidak mati. Yunus itu mati di dalam perut ikan. Baca Yunus 2 ayat 1, 2, 4, 6 dan seterusnya. Itu kasih clue jelas, Yunus harus mati. Tapi dibangkitkan lagi, tidak masalah. Banyak orang mengalami mati dan kebangkitan di dalam firman Tuhan. Lazarus duluan sebelum Tuhan Yesus. Tidak apa-apa. Tuhan intervensi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan harus tegur keras, Yunus harus mati. Tapi Tuhan kasih kebangkitan, Tuhan kasih kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan coba-coba, nanti kita dimakan ikan. Ya kalau dikeluarkan dari depan, kalau dari belakang, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu beda. Kalau dari depan ya kita kayak Yunus, kalau dari belakang ini, wah ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketiga orang ini, dua responnya salah. Lihat bangsa Israel butuh 40 tahun. Padahal jalan itu hanya butuh 2 bulan. Tapi diputar-putar selama 40 tahun. Kenapa? Responnya salah. Mentalitasnya terbentuk. Mentalitas budak. Sehingga butuh 40 tahun untuk keluarkan yang namanya mentalitas budak. Tapi ternyata gagal semua. Mati semua, cuma sisa 2 orang. Yosua dan Kaleb. Dari sekian juta orang. Harus habis semua, cuma sisa 2. Yunus sama aja. Lihat kisah akhir Yunus. Gimana dia protes sama Tuhan. Dia masih marah sama Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia marah. Cuma gara-gara tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi Yusuf dan Maria punya respon yang benar, Bapak Ibu Saudara. Dia punya respon yang baik. Jadi respon yang salah ini membuat waktu kita terbuang sia-sia. Karena memang kita punya rencana, punya rancangan, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Bukan keputusan kita, tapi keputusan Tuhan. Itulah bukti bahwa Dia Allah yang berdaulat. Keputusannya tidak pernah gagal, tidak pernah diintervensi manusia siapapun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya akan bagikan 2 poin, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah hold on atau behold. Tunggu dan lihat. Hold on ini adalah sebuah frasa dalam bahasa Inggris yang punya arti tunggu sebentar. Jangan buru-buru ambil tindakan karena Tuhan harus kita utamakan dibandingkan keinginan kita. Lalu yang kedua, jangan menyerah untuk memahami kehendak Tuhan. Jangan sampai lebih kuat keinginan kita. Yang ketiga, pegang erat yang namanya kehendak Tuhan. Lalu behold itu punya arti lihat, perhatikan. Jadi apa yang harus kita lakukan secara praktis dan aplikatifnya adalah berdoa dan berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Ngapain kita berdoa? Tadi ayatnya bilang kita mau berencana tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Ngapain terus berdoa? Minta ini, minta itu. Tapi yang kita minta, yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak terjadi karena harus keputusan Tuhan yang terlaksana. Ngapain terus berdoa? Nah, inilah definisi doa yang salah selama bertahun-tahun dari definisi berdoa. Nah, apa definisinya berdoa? Nah, sebelum saya menjelaskan apa definisinya berdoa, Bapak Ibu Saudara, yang namanya behold, kita melihat dan memperhatikan, itu ada di dalam frasa yang namanya Allah, YHWH.
Bapak Ibu Saudara. Kata YHWH itu kalau diterjemahkan satu huruf per huruf, itu behold nail, behold hand. Lihatlah paku itu, lihatlah tangan itu. Itu artinya YHWH Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang Israel tidak bisa percaya Yesus padahal ini bicara soal tangan dan paku? Siapa yang tangannya terpaku? Kan pasti Yesus, tidak ada yang lain. Kenapa mereka bisa tolak itu? Karena mereka ganti sebutan ini, tidak mau pakai sebutan ini, takut, saking takutnya. Diganti Adonai. Karena terlanjur diganti ya sudah. Semua ambil jalan tengah, hebatnya rabi-rabi Yahudi itu gitu. Satu punya teologi, beda ini. Tapi mereka tidak saling serang. Wah, kamu sesat kalau di gereja Kristen kan gitu. Kamu salah. Satunya juga bilang kamu yang salah, punyaku yang benar. Tapi di dalam Yudaisme tidak gitu. Aku beda, kamu beda, ayo cari jalan tengah. Itu Yudaisme Bapak Ibu Saudara. Siapa yang punya inisiatif ganti Adonai? Ya rabi-rabi itu. Sampai sekarang mereka tidak mau sebut nama YHWH. Akhirnya tidak kenal yang namanya Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang namanya behold ini, perhatikan. Artinya, doa itu harus memperhatikan Allah. Karena doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Ingat, penciptaan Adam, Tuhan kasih nafas. Artinya apa? Berdoa dan berpuasa itu adalah menantikan dan memperhatikan Tuhan. Karena ini nafas kehidupan orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya mengatakan apa yang kita inginkan. Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku sudah melakukan ini dan itu. Coba kalau kita doa hanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita pernah memikirkan enggak perasaan Tuhan gimana? Kita malah kayak satpam laporan. Siap laporan selesai. Tuhan aku butuh ini, butuh itu. Tapi tidak pernah menantikan dan memperhatikan apa yang Tuhan mau. Makanya definisi doanya keliru Bapak Ibu Saudara. Lihat Nabi Habakuk. Dia nabi akhir zaman. Apa yang dia lakukan? Dia menunggu Tuhan berbicara. Dia naik ke atas gunung. Dia tunggu Tuhan bicara. Makanya aneh kalau doa cuma 5 menit. Apalagi puasa. Jam 12 sudah buka puasa Bapak Ibu Saudara. Itu bukan puasa. Harus tunggu apa yang Tuhan mau. Cari yang namanya kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di luar sana boleh berpuasa, silakan berpuasa. Tapi mereka berpuasa ngapain? Tahan hawa nafsu? Oke. Semua pasti berpuasa menahan hawa nafsu. Tapi apakah mencari kehendak Tuhan? Belum tentu. Karena tujuan berdoa dan berpuasa itu cari kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tunggu. Jangan buru-buru kita ambil tindakan. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, tunggu dulu. Cari dulu apa kehendak Tuhan. Jangan terburu-buru. Jadi kalau hari-hari ini kita punya suami yang lelet, lamban, disuruh ini itu tidak gerak-gerak, pikir positif aja. Siapa tahu dia cari kehendak Tuhan, gitu ya. Disuruh ini tidak jalan, disuruh itu tidak jalan, sabar. Dia cari kehendak Tuhan. Kalau masih tidak jalan lagi, ya kita tahu memang dia orangnya kayak gitu ya. Cari kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Harus tenang begitu ya.
Karena Alkitab katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi menguasai diri itu tujuannya buat apa? Kuasa tujuannya buat apa? Supaya kita bisa berdoa cari yang namanya kehendak Tuhan. Tidak terburu-buru seperti Musa dan Yunus yang akhirnya mereka dapat akibatnya. Tapi tunggu. Cari kehendak Tuhan seperti Yusuf dan Maria yang akhirnya mereka tunduk sama kehendak Tuhan. Mereka tahu bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah daripada sekedar bulan madu sama Yusuf sama Maria. Karena Tuhan punya rencana jauh lebih indah. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah daripada kita. Makanya kita perlu kuasai diri dan jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Kita doa sih, tapi kok enggak dapat apa-apa. Kita doanya salah, Yakobus 4 bilang. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak terima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan, kirimkanlah aku jodoh. Kok enggak dapat-dapat ya? Jangan-jangan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tuhan, kirimkan aku duit, nanti aku pasti pakai untuk memberkati banyak orang. Nggak dikasih, kenapa? Tuhan tahu kita nggak akan kasih. Pasti untuk foya-foya. Karena Tuhan lebih tahu Bapak Ibu Saudara daripada kita. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada fenomena baru yang namanya rip current secara rohani. Rip current ini apa? Rip current ini adalah istilah secara ilmiah begitu ya. Rip current ini adalah arus kuat air laut yang bergerak menjauhi pantai. Jadi dia itu ada ombak begitu ya. Rip current ini mecah ombak. Dia tarik, punya daya yang cukup kuat. Bahkan dikatakan rip current ini perenang hebat pun tidak akan bisa melawannya. Makanya jangan kaget kalau ada orang jago renang tapi kok bisa tenggelam kena rip current Bapak Ibu Saudara. Nah ini kena rip current Bapak Ibu Saudara di depan. Tertarik arus ngantuk yang luar biasa. Nah rip current itu seperti itu Bapak. Mau sehebat apapun tidak akan kuat. Caranya gimana? Tidak boleh dilawan Bapak Ibu Saudara. Semakin dilawan, semakin terseret, semakin kehabisan energi, semakin habis. Tambah tenggelam. Caranya gimana? Kalau ada rip current, kita harus ikuti arusnya lalu renang ke samping. Tidak boleh lurus, harus ke samping. Nah, rip current rohani ini juga terjadi Bapak. Ke gereja melayani sih. Bahkan tidak pernah absen. Tapi semakin jauh dari Tuhan. Dan itu banyak terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ke gereja, pelayanan, kasih apa yang dia punya untuk Tuhan. Tapi semakin jauh dari Tuhan. Ingat kisahnya Maria dan Marta. Maria duduk di kaki Tuhan, Marta sibuk melayani. Apakah pelayanannya tidak penting? Oh kalau Marta tidak masak, semua tidak makan. Tapi kan bukan itu. Walaupun Marta tidak masak, Tuhan bisa bikin 5 roti 2 ikan sama sambelnya sekaligus. Bisa aja. Tuhan bisa bikin mujizat kan? Marta melayani tapi tidak duduk diam di kaki Tuhan, tidak dekat sama Tuhan, tidak cari kehendak Tuhan. Kenapa? Karena pelayanannya tidak sesuai. Karena pelayanan itu harus mendekatkan kita sama Tuhan, tapi ini justru tidak sesuai. Caranya gimana? Ke pinggir dulu.
berdoa dulu, berpuasa dulu, mendekatkan diri sama Tuhan. Memang harus belajar Bapak Ibu Saudara. Harus dipaksa badan ini. Beberapa minggu ini saya kena serangan Bapak Ibu Saudara. Waktu itu sakit, tidak tahu sakit apa, intinya badan tuh tidak enak. Sejak sakit itu 2 minggu lalu, saya tidak bisa makan banyak Bapak Ibu Saudara. Padahal biasanya pagi-pagi mau pecel ayo, nasi padang ayo, apa aja masuk Bapak Ibu Saudara. Mau tengah malam makan mie instan pun ayo. Tapi sejak sakit itu ini sudah hampir 2-3 minggu, tidak bisa makan banyak Bapak Ibu Saudara. Kesiksa, iya. Kenapa? Nafsu makannya masih gede Bapak Ibu Saudara. Kadang kita komsel makan-makan gitu, saya cuma di pinggir aja lihat enak banget makan. Saya tidak bisa makan, cuma ngicipi tahu 2 selesai. Tidak bisa makan Bapak Ibu Saudara. Orang bilang kamu harus ke dokter, cek itu ada masalah di lambungmu. Tapi saya bilang enggak, ngapain? Justru saya kayak gini bagus dong. Saya belajar menahan hawa nafsu. Saya belajar tahan makan. Pagi-pagi itu biasanya kalau tidak pecel nasi jagung itu enak banget. Betul? Betul. Tapi saya paksa tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kayak tidak selera, kayak pengen muntah gitu ya. Akhirnya saya ganti menu. Kentang rebus, telur rebus, tempe rebus, tidak pakai garam. Gimana rasanya? Enak. Bagi saya itu enak sekarang. Tiap pagi makan itu enak, lebih happy gitu ya. Lebih senang. Dan ternyata jauh lebih sehat katanya makan yang rebus-rebusan begitu ya. Tidak pakai garam, lebih sehat juga katanya. Karena garam itu nahan keringat. Jadi kalau kita kebanyakan garam, keringat itu tidak keluar. Mungkin begitu ya. Tapi saya merasa badan saya jauh lebih sehat, lebih enak, lebih enak di badan begitu ya. Saya protes sama Tuhan, protes. Karena dari dulu Bapak Ibu Saudara, dari sejak saya belajar tentang akhir zaman, saya selalu doa, Tuhan, saya akan pakai waktu investasi untuk Tuhan. Tak buang game. Saya tidak pernah main game lagi, tak buang. Tak buang hobi. Semua tak buang Tuhan. Jalan-jalan no, kumpul-kumpul sama teman no. Saya pakai belajar. Tapi satu yang tak minta Tuhan, hiburan saya cuma makan enak. Itu dari dulu Bapak Ibu Saudara. Dan selalu saya kalau makan itu happy Bapak Ibu Saudara, senang. Tapi kejadian kayak gini, protes. Tuhan aku tuh cuma minta satu loh, makan. Makan enak, senang, makan banyak, happy. Sudah cuma satu tok hiburanku, tidak ada lagi. Protes, marah sama Tuhan. Tapi apakah mau terus-terusan saya marah? Enggak. Pelan aja Tuhan tegur. Kamu tahu kan akhir zaman orang banyak makan minum? Ya ampun, selesai. Tahan sekarang, tahan sudah biasa Bapak Ibu Saudara. Lihat orang makan, ya kepingin ngiler Bapak Ibu Saudara. Tapi harus tahan. Belajar cari kehendak Tuhan. Karena dunia ini sedang diseret dengan makan minum. Kenapa orang makan minum itu berbahaya kalau terus-terusan dipuaskan hawa nafsunya? Orang mabuk itu bukan cuma karena minum alkohol, tapi karena makan Bapak Ibu Saudara. Orang bisa mabuk. Maksudnya mabuk itu apa? Bukan tidak sadar begitu ya, bukan. Tapi dopamin di dalam otak itu akan terpenuhi sehingga tidak bisa dibilangi. Susah dikasih tahu. Karena terbiasa memuaskan hawa nafsu. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia akan tabrak dan lawan itu.
Makanya belajar menguasai diri supaya kita tenang, supaya kita bisa berdoa. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah move on, berpaling. Hold on, oke, kita harus move on. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita harus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Artinya mengarahkan diri untuk pekerjaan Allah, yaitu mempersiapkan diri dan sesama kita untuk menyongsong kedatangannya yang kedua. Dan hanya mengarahkan diri itu bisa terjadi satu malam. Kalau kita mengerjakan baru, tidak bisa satu malam. Tapi hanya mengarahkan diri saja, berubah, mengubah pikiran, mengubah mindset, cukup bisa terjadi satu malam. Mungkin orang-orang kita juga sama, mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk berubah secara pikiran. Tapi mengarahkan diri itu juga bisa terjadi satu malam. Banyak Bapak Ibu Saudara. Di dalam kisah firman Tuhan banyak sekali orang berubah cuma satu malam. Karena dia ditegur Tuhan. Hanya mengubah pola pikir itu dulu. Kepada hal-hal yang bukan duniawi lagi, tapi kepada hal-hal yang rohani. Bukan berarti terus kita tidak perlu melakukan yang lain-lainnya. Wah, Tuhan mau datang ini. Tidak usah makan habis ini kan datang gitu ya. Ya mati lemes kita. Tapi yang tidak perlu, yang tidak penting, tidak perlu kita lakukan. Yang sifatnya hanya sementara, tidak perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya gimana? Izinkan intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang intervensi. Karena Tuhan punya rencana Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita lakukan adalah biarin Tuhan intervensi hidup kita. Tuhan bicara apa, Tuhan buat apa. Kasih kesempatan Tuhan untuk Tuhan ngatur hidup kita, ngatur masa depan kita, ngatur rencana-rencana kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara punya pergumulan apa, punya keinginan apa, punya rencana apa. Tapi carilah kehendak Tuhan. Kalau rencana kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarkan Tuhan yang ngatur. Jangan kita yang ngatur Bapak Ibu Saudara. Biar Tuhan saja yang ngatur. Karena kemarin aku yang ngatur berantakan semua. Biar Tuhan aja yang ngatur Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Tuhan yang ngatur, tidak mungkin berantakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya rencana ini dan itu. Banyak sekali ada rencana kita. Tapi kalau itu tidak sesuai Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan yang beracara di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Makanya kita perlu kerelaan hati. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, biar Tuhan yang jalan. Ikuti aja. Ada satu ungkapan yang bagus Bapak. There is no such thing as bad weather, only unsuitable clothing. Tidak ada musim yang buruk. Hanya ada pakaian yang tidak cocok. Tidak ada musim yang buruk. Saya belajar ini ketika beberapa waktu lalu ke salah satu kota Bapak Ibu Saudara. Mendung sih. Tapi tiba-tiba hujan itu kencang sekali. Dan apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah banyak orang menepi di pinggir. Bahkan di bawah jembatan penyeberangan itu banyak sepeda motor berhenti Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada dalam pikiran saya? Sudah tahu Indonesia itu cuma 2 musim. Musim kemarau sama musim hujan. Harusnya kan beli jas hujan, selesai. Masa beli motor tidak bisa beli jas hujan? Tidak mungkin. Harusnya bisa pakai jas hujan terus jalan. Kenapa enggak?
Akhirnya apa? Waktu terbuang sia-sia cuma nungguin hujan Bapak Ibu Saudara. Padahal kita bisa melakukan banyak hal daripada sekedar nunggu hujan. Lihat orang-orang di luar negeri. Sudah pasti punya jaket tebel gitu ya. Tahu sudah musim dingin pasti mereka sedia. Ya di Indonesia ada sedia payung sebelum hujan gitu ya. Tapi sekarang payung jarang kita lihat. Orang lebih baik di rumah, santai-santai di rumah. Jarang saya lihat di jalan tuh kalau hujan orang jalan pakai payung tuh jarang. Kalau hujan sepi. Makanya yang punya usaha kadang-kadang ngomel hujan ini mesti sepi begitu ya. Banyak orang lebih pilih di rumah santai tidur-tiduran. Tidak ada musim yang buruk, tapi yang ada adalah kita tidak pakai baju yang cocok. Kenapa tidak pakai jas hujan? Kenapa udah tahu panas, kita pakai jaket, pakai jas lagi. Terus tidak boleh kita minta musim yang baik, tidak boleh kita minta keinginan kita. Boleh, tapi itu bukan yang utama. Karena harus kehendak Tuhan yang jalan Bapak Ibu Saudara. Terakhir, Matius 6 ayat 9-10. Doa Bapa kami, lihat doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Yang pertama Tuhan sebut adalah datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Ini doa Bapak Ibu Saudara. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Artinya kita tunggu Tuhan mau ngomong apa Bapak Ibu Saudara. Bukan apa yang kita pengen, baru kita berdoa Tuhan ini itu Tuhan minta ini, minta jodoh, minta ini, aku mau kawin lagi Tuhan. Laporan ini dan itu, tapi tidak pernah berdoa datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Baru dibawanya berikanlah kami pada hari ini makanan roti Bapak Ibu Saudara. Bukan tiramisu cake, bukan cheesecake, apalagi birthday cake. Pernah Tuhan ajari, berikanlah pada kami hari ini tiramisu cake, cheesecake, birthday cake, dan cake yang lain. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bilang makanan roti itu. Itu bahasa Yunaninya roti. Ya sudah, apa yang Tuhan kasih roti, makanan pokok, selesai. Jangan minta ini itu. Kalau Tuhan tidak kehendaki, jangan kecewa gitu. Boleh minta, boleh. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, jangan kecewa. Karena Tuhan ajarkan di dalam doanya, datanglah kerajaan-Mu dan berikanlah makanan. Jadi jangan kita terlalu khawatir Bapak Ibu Saudara. Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, kemungkinan besar Tuhan sedang intervensi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak ingin kita sia-sia. Buang waktu muter-muter kayak bangsa Israel 40 tahun di situ aja. Kepingin itu terus muter-muter di situ terus. Tidak move on, tidak mencari sesuatu yang lebih mulia Bapak Ibu Saudara. Padahal ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah. Mazmur 23 bilang, Dia adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dia akan membaringkan aku di padang rumput hijau. Tapi padang rumput hijaunya belum kelihatan. Kenapa? Karena kita masih berjalan dalam lembah kelam. Tapi tidak usah takut karena gada dan tongkat-Mu yang akan menghibur kita. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita seumur hidup. Dan kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, asal kita ikut yang namanya kehendak Tuhan. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja.
Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Akan diadakan baptisan air tanggal 18 April 2025. Bagi yang rindu dibaptis harap mendaftarkan diri dengan mengisi formulir baptisan. Pendaftaran ditutup akhir bulan Februari. Kemudian akan dilakukan pendalaman iman bagi calon peserta baptisaan. Tuhan Yesus memberkati.